Bermula di suatu penerbangan rahasia, pesawat kargo yang disewa FBI diam-diam telah disusupi oleh satu anggota mafia. Ia bernama Austin dan diperintah langsung oleh bosnya untuk merebut kembali uang hasil sitaan yang nilainya mencapai 25 juta dolar. Sayangnya, aksi Austin ini berusaha digagalkan oleh seorang agen FBI bernama Howell. Drop your weapons and give up the money. Dari sini, adegan berpindah dengan memperkenalkan kita pada seorang tukang kayu bernama Walker. Sehari-hari ia biasa menebang banyak pohon untuk memenuhi kebutuhan industri dari perusahaan besar. Di sela pekerjaannya, Walker sempat dihampiri oleh rekan yang bernama Billy untuk diajak minum-minuman. Nah, berhubung Walker diam-diam ada perasaan, maka ia pun bersedia untuk datang ke bar menemani Billy. You gonna go to the bar tonight, Will? Well, it is tradition, you know, and you can't break tradition. I get it, Billy. And you remember where? Jesus, Billy. See you soon, Will. Dari sini, kita beralih sebentar ke bos tentara bayaran bernama Darby. Ia sedang dihubungi oleh bos mafia bernama Henry. Dan sekedar info, Henry adalah bos dari Austin yang telah menugaskannya untuk mengambil kembali uang yang sudah FBI sita. Henry bilang kalau Austin sudah 24 jam tidak ada kabar, dan menurut alat pelacak yang dipasang di tubuhnya, ia terakhir berhenti di sebuah hutan yang tak jauh dari kota. Henry meminta Darby untuk mencari keberadaan Austin dan berjanji akan membagi rata uang yang sebelumnya sudah FBI sita. Has he moved it all? GPS unit says he hasn't. Since you decided to hire this fine individual without my approval, I'm going to take a wild guess here and say he's either snagged up in a... Well, you're telling me he's dead? Either that or he took the money and left the GPS unit. Now, I hope you really trust this guy, because if the money isn't there, we're going to have a very big problem for both our sakes. Well, I'll check in tomorrow. Sesuai janji, pada malam harinya, Walker datang ke sebuah bar untuk minum bersama Billy. Anyway, Billy sendiri mengajak Walker untuk minum bukan tanpa alasan, melainkan ia ingin membahas rencana berburu saat musim panas tiba. Kebetulan, keduanya memiliki hobi yang sama. Jadi maksud Billy adalah ia ingin mengajak Walker untuk berburu bersama di hutan bagian selatan. Sayangnya, Walker yang sudah terlalu bosan berburu di wilayah tersebut menginginkan sensasi yang berbeda. Ia minta maaf untuk kali ini tidak bisa membersamai Billy karena ingin berburu di tempat lain. Do you know where you're camping? Old North Fork. Tiger from the mill, apparently he bagged one there last year. How's everything else? I'm always here to talk to, Will. I know. I appreciate it. Saat keluar dari bar, Walker tak sengaja berpas-pasan dengan Darby yang sedang menikmati kesunyian malam. Mereka yang memang tidak saling kenal hanya menyapa sekedarnya, sambil Walker sempat meminta sebatang rokok milik Darby yang sepertinya merek baru. Keduanya tidak sadar jika di kemudian hari akan saling dipertemukan untuk masalah yang sangat besar. Any chance I can bum a smoke? Sure. I don't feel like going back in there. Thank you. Open a day tomorrow, huh? Yeah. Hunting and fishing. I live for it. Big business in a place like this, I guess. There's not really much else to do besides drink. Good luck to you, man. Enjoy the cigarette. Thanks for the smoke. Pada keesokan harinya, ketika sudah memasuki musim berburu, Walker datang ke sisi hutan di bagian utara tempat di mana ia bekerja. Tapi sebelum itu, lebih dulu ia menyiapkan kayu bakar dan memasak sarapan sederhana untuk mengisi perutnya. Nah, di saat yang sama, Darby kini tiba di hutan bagian selatan dengan menyamar sebagai pemburu. Tapi melihat senjata yang mereka bawa lebih mirip seperti senjata militer, maka si penjaga pun enggan membuka gerbang. Something I can help you with? To me that you're the authority to let us into this property here. Yeah, got a permit and everything. See, you boys don't look like you're dressed for hunting. We don't want to wear any collars that draw too much attention. Now, I'm going to need you to open up that gate. Beralih ke Howell, yang kini mendatangi kantor polisi hutan dan bertemu dengan seorang petugas bernama Ramos. Ia menjelaskan dari awal jika kemarin sempat membunuh seorang mafia dan ia terjatuh dari pesawat dalam kondisi yang tidak bernyawa. Menurut Howell, mafia yang ia habisi kemarin diperkirakan jatuh di hutan yang Ramos jaga
Jadi dengan sangat memohon, ia meminta agar Ramos mau membantunya mencari jasad yang dimaksud. Apalagi jasad itu membawa kabur uang hasil sitaan FBI yang akan digunakan sebagai bukti untuk menggeret para mafia ke dalam penjara. How can I help you, Agent Howell? Anyone notice, report anything odd or out of the usual lately? You mean like a lot of money found in the middle of the woods? No. And I don't think they'd contact me if they did. I suppose you're right about that. Aerial reconnaissance, heat scans, but the woods are too dense. Now it's honey cheese and syrup. Man who did this had military training. Kembali ke Walker, yang saat itu baru memulai perburuan dan menemukan seekor rusa. Tapi sesaat sebelum menembak, pandangannya teralihkan dengan beberapa lembar uang yang tercecer di sekitarnya. Dari sana, Walker pun memutuskan untuk berkeliling dan akhirnya menemukan jasad Austin. Nah, melihat jasad orang asing di tengah hutan, apalagi membawa tas yang penuh dengan uang, maka Walker pun menganggap jika ini adalah rezeki nomplok. Tanpa membuang waktu, ia pun segera mengumpulkan semua uang yang ada di sana, lalu mengungsikannya ke tempat yang lebih aman. Singkat cerita, Walker akhirnya tiba di parkiran mobilnya dan hendak pergi dari sana. Tapi tak lama kemudian Darby tiba-tiba muncul dan langsung menghadang Walker dengan seluruh anggotanya. Di sini Darby yang sadar kalau Walker sepertinya telah menemukan uang milik Austin langsung mengajaknya untuk bernegosiasi, di mana Walker akan dibiarkan untuk tetap hidup asalkan semua uang yang ada di tas milik Austin bisa Walker kembalikan. Nah, mendengar hal tersebut, Walker yang sudah lama melarat menolak mentah-mentah tawaran itu dan memilih untuk melawan. Walker ternyata merupakan tukang kayu yang cukup cerdas. Ia yang sadar tak mungkin bisa mengalahkan Darby, memutuskan untuk membuat pengalihan dan segera kabur dari sana. Nah, Darby sendiri kini dihubungi oleh Henry dan ditanya soal perkembangan dari misinya. Darby dengan jujur mengatakan bahwa ia sudah menemukan uang yang disita. Masalahnya kini uang tersebut berada di tangan tukang kayu yang sangat meresahkan. Henry yang mendengar hal itu langsung memarahi Darby dan memintanya untuk mengejar orang yang dimaksud. Besok, cicilan aku lakunya sudah jatuh tempo. Jadi, ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk menebus cicilan iPhone 17-nya. Just get it back, Mr. Blake. How hard is that? I need the money! Y'all know the drill. This isn't your first rodeo. Kill him. We take our money back, understood? I have zero expectations that this is going to last more than 3.5 hours. Ty, you take the right camera, you're going to take the left, we're going to spread 300 yards apart. Singkat cerita, setelah 1 jam menelusuri hutan, anak buah Darby akhirnya menemukan Walker yang saat itu sedang beristirahat. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menyerangnya, apalagi Darby sempat berpesan, apapun boleh mereka lakukan, asalkan uang yang dicuri dapat direbut kembali, termasuk membunuh Walker. Untung saja, Walker masih bisa selamat dan berhasil menghabisi anak buah Darby satu persatu. Tapi hal itu harus dibayar mahal karena sekarang perutnya mengalami luka yang cukup serius. Nah, karena takut kenapa-napa, ia pun memutuskan untuk berjalan ke hutan bagian selatan, mengingat di sana ada Billy yang saat ini sedang berburu. Where do you keep the coffee? Ketika terbangun dari pingsannya, Walker sudah dalam kondisi yang cukup baik karena Billy segera muncul dan langsung mengobatinya. Tapi kepala Billy yang penuh dengan pertanyaan langsung bertanya apa yang sudah terjadi dan mengapa Walker tiba-tiba terluka sambil membawa uang yang cukup banyak. Di sini Walker menjawab
jika ia baru saja mendapatkan rezeki nomplok karena menemukan seorang jasad yang sepertinya jatuh dari ketinggian bersama dengan sejumlah uang. Dengan uang ini, ia ingin berhenti jadi tukang kayu dan berniat untuk memulai hidup baru. Nah, karena kebetulan Walker juga punya perasaan kepada Billy, maka ia pun mengungkapkan niatnya untuk menikahi Billy dan memulai hidup baru bersama dengan uang yang sudah ia temukan. Mendengar hal itu, Billy yang mau menjawab iya sudah keburu mati duluan karena Darby tiba-tiba muncul dan langsung menyerang. Let's just pack up and go then. Yeah, it's the right thing to do. Help me up. Untuk kesekian kalinya, Walker terpaksa melarikan diri karena tak sanggup melawan Darby. Di saat yang sama, ia juga mulai bertanya-tanya mengapa para tentara itu terus-menerus dapat menemukan lokasinya. Nah, karena penasaran, ia pun mencoba mengecek isi tas yang penuh dengan uang dan berhasil menemukan sebuah alat pelacak. Dari sini, Walker yang cerdas langsung kepikiran bagaimana jika ia membuat jebakan dan menyudahi semua masalah ini. Kalau dipikir-pikir, dengan kondisi tubuh yang sudah terluka, Walker memang tak bisa terus melarikan diri. Jadi, dalam kesempatan kali ini, ia memilih untuk bangkit dan melakukan perlawanan. Mula-mula, ia membuat jebakan dengan merakit bom menggunakan alat yang sederhana. Setelah itu, ia pun memasukkan alat GPS ke dalam salah satu tas, berikut juga dengan bom yang sudah ia buat. Setelah jadi, Walker membawanya pergi ke tempat terbuka, dan di saat yang sama ia langsung bersembunyi di sebuah dataran tinggi sambil menunggu kedatangan para tentara. Check that out. There you go. Yeah, open the bag up. What is this shit? No! I'm gonna kill you! I'm gonna fucking kill you! Sesuai rencana, para tentara masuk ke dalam jebakan dan Walker berhasil membunuh salah seorang anak buah Darby yang memeriksa isi dari tas tersebut. Sayangnya, Darby sendiri masih bisa selamat dan hanya mengalami luka di bagian tangan. Dari sana, keduanya pun terlibat dalam aksi saling tembak hingga masing-masing dari mereka kehabisan amunisi. Pertarungan baru berhenti ketika ada 3 orang pemburu yang tiba-tiba muncul dan melerai mereka. Darby yang tak mau urusannya jadi makin panjang memilih untuk kabur sambil membawa tas yang tadi Walker curi. Di saat yang sama, Walker sendiri yang terluka cukup parah langsung jatuh pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Darby yang tiba di pinggir hutan tak sengaja berpas-pasan dengan salah seorang pemburu yang menawarinya sebuah tumpangan. Tapi alih-alih menerima, Darby malah membunuh pemburu tersebut untuk bisa mencuri mobilnya. Nah, ketika di dalam, Darby sempat mengecek isi tas yang tadi berhasil ia rebut dan begitu sangat terkejut ketika tahu jika isi di dalamnya hanyalah bongkahan batu. Dari sana, ia sadar jika sejak awal sepertinya Walker hanya mempermainkannya. Beralih ke Walker, yang akhirnya terbangun dari pingsannya dan kini sudah berada di sebuah klinik. Tidak sendiri, kali ini ia dijaga oleh Howell yang masih berusaha mencari uang tersebut. Nah, saat perawat memastikan kondisi Walker dipastikan layak untuk diinterogasi, maka Howell pun bertanya soal kronologi lengkap mengapa ia bisa diburu oleh para tentara yang diketahui sudah disewa oleh bos mafia. Howell menekankan agar Walker berbicara jujur, terutama soal uang, karena ia sudah tahu tak mungkin Walker diuber sedemikian rupa kecuali untuk alasan tersebut.
Mendengar pertanyaan itu, Walker mengaku jika ia sudah menemukan jasad, berikut juga dengan uang yang ada di sekitarnya. Tapi saat ia berniat ingin menyerahkan uang itu ke kantor polisi, tiba-tiba ada 3 tentara bayaran yang salah satunya bernama Darby. Walker sendiri sempat terlibat dalam pertempuran dan menghabisi 2 di antaranya. Tapi sosok Darby berhasil kabur dan akhirnya membawa semua yang tadi ia temukan. Nah, di sini kita semua tahu kalau keterangan Walker ini hanyalah sekedar tipu daya karena diam-diam ia ingin menguasai uang yang tadi berhasil ia temukan. Beruntungnya, keterangan Walker yang bohong ini segera dibantu validasi oleh Ramos dengan mengatakan jika para pemburu yang tadi mengantar Walker sama-sama memberi keterangan jika uang tersebut sudah dibawa kabur oleh Darby. I'm going to place a officer outside. Thanks, Sheriff. We've got, I think we should let Will get a little sleep. Setelah menginterogasi Walker, Howell berjaga di depan kamar, sementara Ramos berniat keluar sebentar untuk sekedar membeli kopi. Tapi saat baru akan berjalan, tiba-tiba Darby muncul dan langsung melayangkan serangan. Ramos tewas di tempat, sementara Howell berusaha untuk bertahan dari serangan Darby yang cukup brutal. Setelah melumpuhkan Howell, Darby sengaja tidak membunuhnya dan membiarkan agar agen FBI itu mati kehabisan darah. Dari sana, ia langsung menuju ruangan Walker dan langsung melayangkan beberapa tembakan. Untung saja, Walker yang cerdas sudah memprediksi hal ini akan terjadi sampai tiba-tiba Howell yang dibiarkan mati perlahan memanfaatkan sisa umurnya untuk membantai Darby. Keyakinannya bahwa Walker tidak bersalah dan hanya menjadi korban dari para mafia membuatnya berdiri tegak untuk membela. Dari sini, Walker pun berusaha menghubungi rumah sakit daerah untuk segera menolong Howell yang masih bisa selamat. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Walker yang sedang berziarah ke makam Billy tiba-tiba dihampiri oleh Howell. Agen itu mengucapkan banyak terima kasih karena berkat Walker lah luka yang sempat dialaminya berhasil diatasi oleh tim medis. Ia juga mengucapkan bela sungkawa atas kematian Billy karena belakangan Howell baru tahu kalau Walker menyimpan perasaan kepadanya. Look, I understand this is your job. You know what? I think now's a good time for change. Fresh start. I don't think anyone can fault me for that. There's nothing wrong with new beginnings. 1 bulan kemudian, Walker yang baru resign dari tukang kayu memutuskan untuk kembali ke hutan dan mencari sesuatu. Diam-diam, ternyata ia menyembunyikan uang yang kemarin didapatkan sebelum menukarnya dengan bongkahan batu. Rencananya sih habis resign jadi tukang kayu, Walker mau nyalon jadi wali kota, lalu jadi presiden dengan berbekal uang hasil curian yang masih ia simpan. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Mimin sampai akhir. Mimin meminta maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam barbarian.